Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Tes. Shalom. Wah, belum ada suaranya. Bapak Ibu dan teman-teman, shalom. Iya, saya melihat masih duduknya pada di belakang. Ayo maju ke depan saja, isi baris kedua, ketiga, begitu ya. Ya diisi dulu ke depan, bergerak dulu. Iya, yang dari belakang-belakang maju dulu duduknya ya. Ke depan dulu, yang kursi belakang tidak usah diisi. Nggak ada ujiannya ya hari ini. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Maranatha Fellowship pada hari ini dan berharap semuanya dalam keadaan baik. Hari ini kita memang agak khusus karena hari ini hari Jumat kelima. Jadi kami di setiap Jumat kelima dibuat agak berbeda dan tema kita hari ini Survive and Thrive dari sisi
medis dan juga sisi teologis. Apa itu begitu ya? Hidup kita penuh dengan tekanan, tapi jangan terus-terus tertekan. Bagaimana kita juga bisa terus berkembang, bisa maju begitu ya. Narasumber kita sudah hadir bersama-sama, ada Bapak Dr. Stephen Iskandar, SPKJMA, dan juga Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Baik, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita sebelum kita masuk di dalam Maranatha Fellowship. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Bapak, Ibu, dan teman-teman diundang untuk berdiri. Mari kita akan bersama-sama memohon pertolongan Tuhan untuk memulai Maranatha Fellowship pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan indah kami boleh berfellowship di antara kesibukan kami dengan tugas-tugas belajar, dengan pekerjaan. Kami rindu untuk kami juga terus diperlengkapi, khususnya ketika kami menghadapi berbagai tekanan. Bagaimana kami kemudian mengetahui apa yang harus kami lakukan. Dan kami mau belajar tentang hal itu baik dari sisi medis maupun dari sisi teologis. Kami menyerahkan Maranatha Fellowship pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini di dalam tangan kasih-Mu, dan Tuhan yang menolong memimpin kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bersyukur karena kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami bersekutu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, kita akan sama-sama memasuki Maranatha Fellowship dengan nyanyian yang riang gembira. Kita menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 44, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Ya, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa, kita akan segera masuk karena bentuknya lebih santai. Kita akan ngobrol, tapi ada pemaparan dulu. Kita sudah kedatangan narasumber yang juga alumni dari Universitas Kristen Maranatha. Saya mengundang Dr. Stephen dan Pak Pendeta Yohanes untuk ke depan. Mari. Baik, teman-teman, hidup kita tuh tadi saya katakan banyak tekanan ya. Mulai dari macet, tugas yang banyak, pekerjaan yang banyak begitu ya. Tapi bagaimana kita menghadapinya? Nah, silakan duduk. Iya, saya akan bacakan dulu CV Dr. Stephen Iskandar ya. Sudah munculkah? Nah,
Tapi saya nggak baca semua ya, teman-teman, Bapak Ibu boleh melihatnya di layar. Jadi Dr. Stephen Iskandar ini alumni dari Universitas Kristen Maranatha dari Fakultas Kedokteran tentunya. Lalu juga mengambil Magister Atrium Biblica di Sekolah Tinggi Teologi Bandung, adik kelas saya ya. Adik kelas. Lalu juga melanjutkan ke spesialis ilmu kedokteran jiwa. Untuk pekerjaannya ini ada di Universitas Pajajaran, lalu menjadi psikiater di beberapa rumah sakit termasuk Rumah Sakit Unggul Karsa Medika, Rumah Sakit Immanuel, Klinik Jiwa Nusantara dan juga dosen di Maranatha tentunya. Profesinya ya lebih dekat dengan anak dan remaja ya soal kejiwaan. Iya ini ya, jadi juga termasuk Wakil Sekretaris Perhimpunan Wakil Sekretaris Perhimpunan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, lalu Wakil Sekretaris Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dan juga Divisi Hubungan Internal Organisasi Indonesia Isi Karir Psikiatri. Nah, supaya tidak lama-lama saya langsung persilahkan ke Dr. Stephen. Mari dok. Boleh. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Bu. Shalom semuanya. Shalom, bersyukur hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk membawakan tentang tema yang cukup penting khususnya di saat-saat ini. Bagaimana kita bisa bukan hanya survive, saya rasa kita dalam kehidupan akademis, kuliahan banyak hal yang kita perlu berjuang, beradaptasi. Tapi tidak hanya sekedar bertahan sampai akhir, tapi bagaimana melalui perjalanan akademis ini, perkuliahan ini bisa thrive, artinya bisa maju dan berkembang. Nah, khususnya kita semua di sini adalah anak-anak, kebanyakan adalah generasi Z, betul ya? Oke, generasi Z itu seringkali dikenal dengan strawberry generation. Ada yang setuju dengan ini? Boleh angkat tangan? Ada yang setuju ya? Ada yang nggak setuju? Angkat tangan? Nah, kenapa disebut strawberry generation sih menurut orang-orang ya? Kita kadang nggak terima ya, kurang ajar nih ya, kenapa disebut strawberry generation. Karena katanya generasi Z ini memang wah keren banget. Dibilang digital native, dari kecil udah paham semua teknologi, kemudian pengetahuannya luas banget karena banyak sumber informasi. Tapi seringkali dalam pengalaman, apalagi dilihat dalam kondisinya, seperti strawberry yang indah banget di luarnya bagus, tetapi ketika menghadapi tekanan, tantangan, itu seperti strawberry yang ditekan, yang gampang sekali lunak dan lembek. Masa sih? Kayaknya kita di stigma gitu ya sama generasi-generasi lainnya ya. Saya sendiri adalah generasi mepet gitu ya, generasi mepet milenial Z ya. Nah kita akan lihat menurut penelitian, benar nggak sih? Apa mereka asumsi aja berdasarkan pengalaman mereka melihat anak-anak generasi Z. Nah menurut penelitian kita bisa lihat di sini bahwa ternyata generasi Z ini, ya boleh foto silakan ya. Kalau kita lihat mental health-nya dibandingkan generasi lain, seringkali melaporkan kondisi kesehatan mental yang lebih buruk, lebih tinggi. Bahkan gak cuma ngomongin tentang mental health, bahkan ngomongin tentang sosial. Berarti bagaimana mereka merasa kayaknya kehidupan sosial aku gak baik deh. Aku kayaknya gak punya pertemanan, circle yang baik deh. Kesehatan fisik juga. Kita pikir orang-orang lanjut usia, baby boomers gitu ya, generasi milenial atau generasi X yang kondisi fisik yang gak baik. Tapi ternyata menurut penelitian, surveinya khusus di Indonesia, ternyata fisik pun enggak. Jadi yang jompo-jompo itu bukan hanya generasi baby boomers ya. Ternyata anak-anak generasi Z juga mulai sering sakit kepala ya, nyeri ulu hati, makannya promah terus gitu ya. Karena wah kalau ketika stres tuh ya, bolak-balik masuk UGD karena wah bisa mati nih ya. Karena udah cemasnya. Pinggangnya sakit-sakit. Karena memang kesehatan fisiknya pun tidak terjaga. Kerjaannya minumin boba, sampai waduh udah gak sehat itu kehidupannya ya. Gorengan boba seblak gitu kan. Jadi udah gak sehat banget, bahkan spiritual pun termasuk yang kondisinya tidak baik-baik saja. Jadi generasi Z tuh kalau kita lihat 4 aspek ini, ternyata dilaporkan lebih buruk dibandingkan generasi lainnya. Jadi jangan sakit hati ketika dibilangin generasi Z adalah generasi strawberry. Nah kalau kita lihat juga ya, next. Dibilangin ya, kalau gitu sehat mental itu apa? Nah hari kita akan ngomongin tentang sehat mental. Sehat mental juga ada 4. Kita boleh cek sama-sama ya. Kita bilang orang yang
gangguan jiwa adalah orang yang di jalanan tuh, yang gak sadar. Tapi kita boleh cek apakah kita punya kesehatan mental. Karena banyak sekali penelitian yang menemukan bahwa prestasi akademik, kelancaran, bagaimana anak-anak bisa survive and thrive di perkuliahan sangat berhubungan dengan kondisi kesehatan mental. Nah, sehat mental itu yang pertama adalah kita cek 4. 1, menyadari tentang potensi dirinya. Potensi itu apa sih? Potensi adalah kelebihan yang saya miliki, yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Potensi. Coba sekarang pikirkan, apa sih kelebihan kamu? Seringkali anak ditanya ya, apa sih kelebihan kamu? Aduh, saya nggak ada kelebihan, paling kelebihannya berat badan. Kalau kelebihan lain tuh saya nggak ada. Kelebihan saya adalah kekurangan saya. Kekurangan saya itu kelebihan banget gitu. Kalian bisa nggak kasih tahu teman sebelahnya apa kelebihan kamu? Ada kelebihannya? Kalau kalian yang tahu kelebihan kamu, artinya minimal kamu 1/4-nya udah sehat secara mental. Kalau kamu nggak sadar, berarti 1/4-nya udah nggak sehat mental, itu tandanya. Jadi hal pertama adalah sadar apa itu kelebihan dan potensi. Kemudian juga yang kedua, mampu mengatasi tekanan hidup. Bagaimana kamu mengatasi tekanan hidup? Pasti dalam perkuliahan akan banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Sehat mental artinya tahu bagaimana aku bisa coping, menghadapi, dan bisa melewatinya. Ketiga, produktif. Bagaimana kamu bisa menghasilkan dalam hidup kamu, artinya menghasilkan nilai yang baik. Tugas kamu adalah anak kuliahan, tugas-tugas dikerjakan dengan baik. Jadi ketika semuanya udah mulai mundur, tandanya mulai kalian tidak sehat secara mental. Dan keempat adalah bagaimana kamu bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Justru di lingkungan akademik ini menjadi kesempatan yang besar banget buat kalian untuk berkontribusi. Bagaimana berbagian di wilayah kampus, di senat, ataupun organisasi-organisasi. Dan kalau kalian punya keempatnya, ini tandanya kalian memiliki kesehatan mental. Tapi tentu saja itu nggak mudah. Tentu saja tidak mudah ya, karena dalam kehidupan kita tuh banyak sekali tantangan yang membuat kita kadang stres. Betul? Ada yang boleh merasa hidupnya bebas dari stres, angkat tangan? Nggak ada ya, berarti di sini semua stres ya. Nggak ada angkat tangan soalnya. Dan menurut WHO katanya jangan khawatir kalau kalian stres. Karena semua orang saat ini sedang mengalami stres gitu dengan taraf yang berbeda. Bahkan WHO bilang 1 dari 8 orang memiliki masalah kesehatan mental. Jadi kalau di sini sekitar 100 ya, minimal 15 orang di sini itu minimal tuh sebenarnya udah perlu konsul dan mengatasi gangguan kesehatan mental. Karena kita itu sering mengalami stres yang banyak dalam hidup. Tapi adik-adik semua, yang perlu kita pahami ya, bahwa stres itu adalah bagian yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan kita. Jadi dibanding kalian bilang ya, berdoa, Tuhan tolong hidup saya kok kenapa banyak stres ya Tuhan. Sadari bahwa stres itu adalah bagian dari kehidupan. Bahkan dikatakan ya, kalau kita lihat di bagian ini, ada tuh warnanya hijau. Warnanya hijau tuh artinya pada kadar stres yang cukup, itu sebenarnya membantu kita untuk grow, untuk kita berkembang, untuk kita bertumbuh. Tapi kadang-kadang stres itu bisa kelebihan. Kalau udah kelebihan biasanya muncul berbagai macam masalah. Atau bahkan kalau stresnya kurang. Misalnya kalau kalian ya, anak-anak yang punya kemampuan yang sangat banyak. Kemudian kamu di lingkungan yang tidak challenging. Kamu pun bisa mengalami stres karena merasa kok tidak challenging sekali ya. Justru tingkat stres yang pada kadar yang baik, justru itu sangat optimum dan membuat kita berkembang sekali. Bahkan ini tuh bukan fix dalam kehidupan kita. Itu tuh bisa terjadi sangat fleksibel, bahkan lingkup warna hijaunya tuh bisa membesar. Jadi mungkin sekarang kau merasa ini adalah zona merah saya. Tapi dalam perkembangan hidup kita, ketika kita nggak only survive but thrive, kita akan bisa menghadapi dengan tahapan yang lebih berkembang. Nah hari ini saya mau membawa kita untuk melihat ya, apa sih bentuk-bentuk gangguan mental secara sederhana aja. Karena gangguan mental itu banyak banget. Tapi ada 4 hal lagi yang kita perlu sadari ya, apa itu bentuk gangguan mental. Pertama,
Kita boleh baca sama-sama ya. Yang pertama apa? 1, deviant. 1, deviant. Kedua, dysfunction. 3, distress. 4, dangerous. Yang pertama itu deviant. Artinya menyimpang. Menyimpang itu pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, perilaku yang udah gak seperti pada umumnya. Kalau kalian sekarang di lingkungan universitas selama kuliah ya, pikiran kalian sering munculnya tuh pikiran yang cenderung negatif. Cenderung berpikir aku tuh gak bagus nih ya. Kemudian muncul pikiran-pikiran gak mudah percaya sama orang lain. Trust issue gitu ya misalnya ya. Itu pikiran-pikiran yang menyimpang. Atau misalnya di lingkungan semuanya anak-anak semangat, ceria, bahagia. Tapi kamu setiap ke kampus pikiran dan perasaannya cenderung murung dan tidak semangat. Nah itu mulai tanda-tanda kamu sudah menyimpang daripada yang sewajarnya. Kemudian yang kedua adalah, apa? Coba contekannya. Dysfunction ya. Dysfunction artinya tidak berfungsi. Tidak berfungsi artinya sudah tidak menjalani tugas kalian, fungsi kalian sebagai mahasiswa. Tugas mundur, prokrastinasi. Mulai mundur makin ke belakang. Dan kemudian banyak sekali masalah-masalah sampai dangerous, sampai berpikir lelah hidup, bahkan melakukan hal-hal yang menyakiti diri. Tandanya teman-teman ayo perlu untuk konsul. Berikutnya. Dan 4 hal ini yang perlu kalian pahami. Seringkali muncul tuh terjadi karena 4 hal ini sih. Kadang ada biologis kalian, perlu diperbaiki. Misalnya biologis kalian adalah pola hidup, begadang misalnya ya. Atau kalian ada keturunan misalnya ADHD gitu. Itu pasti akan struggling sekali dalam perkuliahan. Perlu sadar. Belum juga masalah psikologis, misalnya kamu mengalami trauma dalam hidup. Kepribadian kamu yang cenderung perfeksionis misalnya, yang kaku seringkali menjadi masalah ketika perkuliahan, apalagi kerja bersama kelompok. Kemudian secara sosial, misalnya kamu berasal dari keluarga yang ekonominya terbatas, keluarga yang tidak harmonis, broken home, itu menjadi PR kamu. Dan bahkan spiritual. Siapa bilang spiritual gak penting? Itulah kenapa diadakan pertemuan-pertemuan ibadah, karena spiritual itu memberikan dampak yang baik terhadap kesehatan mental. Nah, kalau gitu, kalau sekarang kita sadar nih apa masalah kita, lalu apa yang kita perlu lakukan? Kalau misalnya masalahnya biologis, mulai itu berobat, mulai itu konsul, mulai itu memiliki pola hidup sehat, olahraga misalnya ya. Mulailah membatasi begadang. Kalau psikologis, jangan permasalahan kita akhirnya menimbulkan masalah bagi orang lain, distress gitu ya. Karena kita yang bermasalah membuat lingkungan sekitar pun terjadi tekanan. Perlu konseling, perlu belajar self development. Bahkan seringkali kita sulit sekali dan membutuhkan profesional untuk mengarahkan kita. Untuk memperbaiki atau mengelola permasalahan psikologis kita. Ini next slide ya. Kemudian spiritual, adik-adik semua, makanya sekarang yang udah jauh dari rumah, yang jarang beribadah, balik lagi ayo beribadah ke gereja. Memiliki persekutuan, karena itu penting banget untuk kesehatan mental. Dan terakhir sosial, alih-alih kita mempersalahkan keluarga, mempersalahkan aduh teman-teman di kampus tuh kayaknya gak ada yang memahami saya. Bentuklah kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat. Next. Ini mungkin slide terakhir saya ya. Yang penting dalam kehidupan kita adalah kita harus belajar tentang resilience. Ketika menghadapi berbagai macam masalah persoalan hidup, salah satu hal yang menjadi agenda digembor-gemborkan dalam kesehatan mental, bukan hanya treatment, pengobatan. Kadang anak-anak datang tuh ke dokter, aduh dok obatnya apa? Dok bagaimana nih? Itu bagus banget. Tapi ada hal yang menjadi PR kita bersama, artinya resilience. Resilience adalah tahan banting. Seperti bola kaca, kalau dibanting dia akan pecah. Tapi bola basket dibanting dia akan mantul. Dan resilience artinya adalah advancing, artinya kamu bisa not only survive, but thrive, maju, meskipun despite of adversity, meskipun banyak tantangan yang terjadi. Seperti boneka yang di atas itu ya, boneka yang gak pernah jatuh. Kamu mau lempar dia, mau kamu jatuhkan dia akan kembali lagi untuk berdiri. Dan itu namanya resilience. Dan ini perlu dibentuk sekali, karena teman-teman, adik-adik semua, kegagalan, stres, tantangan hidup tidak hanya ditemukan masa kuliah. Akan banyak sekali kegagalan-kegagalan, tantangan di luar sana.
Tapi jadikan kesempatan di akademik ini, perkuliahan, supaya kalian bisa belajar apa itu artinya resilience dalam hidup. Untuk bisa bangkit berdiri lagi. Langsung ke slide terakhir. Banyak sekali cara-cara yang kita dapat lakukan dalam hidup. Jika sesuatu masalah yang kita hadapi, kita perlu bereskan. Jika ada sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita perlu belajar menerima. Contohnya, ketika saya gagal, instead of berpikir, sudahlah menyerah, kayaknya saya salah di sini, saya gantilah tempat. Mungkin kita perlu belajar bagaimana beradaptasi dengan pola perkuliahan yang baik, belajar menerima kegagalan dan belajar dari itu. Bukan hanya ya udahlah saya seperti ini, tapi sadar bagaimana saya bisa maju. Dan terakhir, bukan saja kita bilang fokus apa yang kita bisa kendalikan dan menerima apa yang di luar kontrol kita, tapi yang lebih penting lagi kita sadar sebagai orang yang percaya, kita meyakini bahwa Tuhan juga memegang kendali dalam hidup kita. Supaya kita boleh memiliki kehidupan yang stabil, yang gak cuma survive, tapi thrive sampai akhir. Terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Stephen sudah menyampaikan kepada kita ya, bagaimana kita bisa bertahan, tapi juga bangkit dan terus berkembang. Selanjutnya Pak Pendeta Yohanes, silakan. Ya, selamat siang adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat siang adik-adik. Kita akan belajar dari sudut teologis ya. Nah, kita tidak tahu apakah saudara lebih suka untuk sekedar survive. Tapi saya mengutip ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris, I want to thrive, not survival, ya, not just survive. Dan poin ini penting karena kita itu bukan sekadar bertahan hidup, tapi untuk jelasnya coba kita lihat ada satu ranking ya, level yang harus dilalui. Coba diperhatikan. Yang kedua, slide kedua. Nah di sana nomor 1 itu hanya alive. Kita ini alive yang sifatnya adalah anugerah. Kita hidup itu anugerah. Ada di antara kita yang tidak bisa melanjutkan kehidupan, ya, masih muda, seorang dokter yang baru aja lulus dari Ugrida, teman saya, baru 3 bulan wisuda, kena sakit, meninggal. Ya. Kalau toh kita hidup itu alive, anugerah. Dan setelah alive itu kita diajak untuk lebih daripada alive, survive, bertahan. Tapi bertahan di sini biasanya hanya cenderung ke arah yang pasif, yang sifatnya defend. Maka dianjurkan agar bermakna kita masuk kepada level yang ketiga yaitu strive. Di dalam strive itu ada semacam perjuangan, ada sebuah upaya, ada sesuatu yang harus dikerjakan untuk life itu menjadi life is meaning. Tetapi lebih baik lagi kalau bukan hanya strive, tetapi lebih daripada itu thrive. Ya, thrive itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna. Ya, ada nilai subur, makmur, berkembang pesat, ya, sejahtera. Dan saya yakin bahwa kita semua ingin ke arah yang ini, yang thrive. Ya, bukan sekedar survive. Nah, ada satu contoh film yang menceritakan tentang bagaimana orang itu survival. Ya. Ini film 2017 yang masuk di dalam box office. Ya, namanya film The Wild. Ya. The Wild. Ya. Ini adalah seorang pemuda yang lumayan pinter, ya, IPK-nya 3,72. Ya. McCandless. McCandless ini, dan dia tuh punya cita-cita yang agak beda. Dia tidak berpikir melanjutkan kuliah setelah dia lulus, tetapi cita-citanya saya ingin hidup di satu dunia yang sama sekali tidak saya kenal, karena itu dia pergi nekat, ya, pergi ke gurun Alaska gitu ya. Dan di situ dia bertahan hidup sendirian. Ya. Susah payah, filmnya menjadi tegang karena bagaimana dia harus survive, menghidupi dirinya.
Tapi sayang dia tidak bisa lama, hanya 113 hari lalu dia mati. Jadi film ini lahir dari sebuah kisah nyata. Ini hanya survive. Nah, mari kita mencoba melihat di dalam konteks ini umat Allah, dalam hal ini juga umat Israel. Kita lanjutkan. Mohon mengikuti ya percakapan saya. Di mana kota Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi ya, jadi abad ke-6 sebelum Masehi itu diserang oleh kerajaan Babel. Kerajaan Babel itu sekarang adalah Irak ya. Dan raja yang sangat terkenal yaitu Raja Nebukadnezar ya. Nah, di dalam serangan ini saudara-saudara, ini ada satu gambar yang mencoba menggambarkan bagaimana bait Allah itu dirobohkan. Nah, kalau saudara pergi ke Yerusalem, saudara bisa ngerti itu ya. Padahal itu sebuah bangunan yang luar biasa. Ya. Lajur-lajur dari tiang-tiang itu kalau para ahli mencoba menghitung itu satu lajur ada yang beratnya 70 ton. Ya. Itu bisa dirobohkan ini ya, dirobohkan oleh Raja Nebukadnezar, dan bait Allah juga dirobohkan, ya, dihancurkan sehingga bersih sama sekali. Lalu kemudian seluruh penduduk yang terpelajar dan kuat itu dijadikan tawanan. Bayangkan, ini bangsa yang begitu bangga dengan nasionalismenya tiba-tiba menjadi tawanan. Lalu orang-orang tua dan lemah dan cacat itu boleh tinggal di sana. Lalu sisanya ini dibawa berikutnya. Ya. Maka mereka dibawa ke Babel dan dijadikan tawanan 70 tahun. Nah, saudara-saudara, maka di sana kita bisa membayangkan mereka tidak lagi bisa beribadah karena bait Allah itu sudah hancur, ya, runtuh. Kemudian kehilangan kehormatan, harga diri, kebanggaan sebagai bangsa. Identitas nasional mereka juga hilang. Di Babel itu mereka statusnya orang buangan. Ya. Kemudian tidak ada jaminan keamanan dan keselamatan, orang buangan, ya siapa yang melindungi, tidak ada. Para pahlawan mereka sudah gugur, siapa lagi yang melindungi, tidak ada juga. Dan sebagian besar mereka menjadi budak atau pekerja kasar. Nah, kalau sampai di sini hanya survive. Tetapi apa yang terjadi saudara berikutnya? Firman Tuhan berkata, nah kita harus baca bersama-sama, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, luar biasa ya, di tengah-tengah suatu kondisi yang sudah hopeless, mereka stresnya tuh double, kota mereka dihancurkan, bait Allah dihancurkan, lalu stres yang kedua dijadikan tawan. Tapi di tengah-tengah kondisi yang nihil itu, Allah berfirman, buat rumah, dirikan kebun, dan kawin, supaya kamu jangan bertambah sedikit, tapi bertambah banyak. Nah, saudara, berikutnya kalau kita lihat, maka di sini kita bisa belajar bukan survive, tapi thrive. Ya. Jadi di tengah-tengah pembuangan di Babel ini, umat Israel itu diubah paradigmanya. Jadi kenapa masalah pengungsi Rohingya itu ditolak mana-mana, termasuk Indonesia? Karena mereka tidak ada yang membantu mengubah paradigma. Jadi mereka datang dianggapnya hanya mengganggu kesejahteraan atau kondisi keamanan dari tempat itu. Jadi diusiri terus saja. Ya. Nah, daripada meratapi nasib mereka, ayo kita ajak diubah situasi mereka. Dan apa yang terjadi, mereka mulai ya bangun rumah, kebun, bentuk keluarga. Dan yang lebih penting nomor 4, para tawanan itu belajar menjadi orang-orang terpelajar, menjadi orang-orang terdidik. Maka yang kelima, bisa membangun kesejahteraan kota. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat berikutnya, yaitu buah dari sikap thrive
dari umat Israel itu kita bisa lihat ada 5 poin di sini. Yang pertama adalah mereka bukan hanya berkembang dari sudut jumlah, tapi utamanya mereka mulai belajar kebudayaan baru. Nah ini penting ya. Kita di Maranatha juga belajar satu kebudayaan yang mungkin belum pernah kita kenal. Kemudian yang kedua mereka mulai menuliskan apa itu tradisi suci yang dulunya hanya memorize, hanya dihafal dan diingat, maka sekarang mereka mulai menulis. Ya, sehingga muncullah apa yang disebut dengan Tanak. Torah, Nebiim, Ketubim yang kita sebut dengan apa? Perjanjian lama. Ya, kalau yang mengikuti kuliah saya pasti memahami. Nah, karena itu saudara-saudara apa yang terjadi? Nah, sekarang nih tawanan-tawanan yang dianggapnya tidak dihitung nih, sebagian mereka mulai diperhitungkan. Mereka menjadi apa? Penasihat raja. Ya, kita bisa membaca dari kisah Nehemia, Daniel, Mordekhai dalam kitab Esther. Ya. Dan ini mulai momentum yang luar biasa. Mereka tidak punya bait Allah, di situ mulai mendirikan ya, pengganti tempat ibadah. Nah sinagog itu nanti menginspirasi pendirian masjid, pendirian gereja. Dan yang kelima, penting ini Bapak, teman-teman. Jati diri mereka sebagai umat Allah menguat dan matang. Ya, jadi penderitaan itu membuat mereka menghasilkan buah. Asal di antara kita jangan menderita karena kesalahan dan karena kejahatan. Tapi kita menderita karena benar. Nah saudara-saudara, maka kita bisa melihat berikutnya yaitu bagaimana para mahasiswa itu juga mengalami bisa survive ya, mereka menjadi mahasiswa yang survival ya. Nah kita tahu bahwa kondisi kita secara global teman-teman, yaitu bahwa kondisi ekonomi ya, itu secara global itu suram ya. Kita harus hati-hati Bapak teman-teman dalam membelanjakan, dalam mengelola keuangan, ya, punya uang saku lebih, tabung. Ya. Dan kita tahu karena tekanan-tekanan yang berat, papa mama itu juga secara psikologis menghadapi kondisi yang tidak mudah. Ya, karena itu juga mereka bisa stres, tadinya ngomongnya enak, tapi sekarang ngomongnya tuh keras, bisa menegur dengan kata-kata yang menyakitkan. Ya. Papa dan mama juga tadinya harmonis kok, tapi sekarang ini bertengkar begitu kan. Nah, kita juga menghadapi satu kondisi yang memang harus kita lakukan, yaitu menyelesaikan berbagai tugas dan studi di perguruan tinggi. Sebenarnya rahasianya sederhana, pernah saya terangkan ya, di perguruan tinggi itu rahasia. Yang pertama, sebelum kuliah kamu pelajari teknik yang harus kamu lakukan. Kedua, selama kuliah jangan nonton, jangan lihat, catat. Dan bertanya. Nomor 3, setelah kuliah, ulangi sekali lagi. Nah biasanya dengan cara seperti itu yang modelnya sederhana, itu materi itu dengan mudah kita pelajari dengan baik. Ya. Dan yang paling sulit juga diantara kita ini adalah menghadapi pengaruh dan pergaulan yang merugikan. Ya. Di Maranatha walaupun ini Universitas Kristen bukan berarti ini semuanya aman. Ya. Ada saja orang-orang personal itu yang mengaruhi kita untuk melakukan sesuatu yang kurang baik. Tadinya ada mahasiswa yang tadi baik ya, tapi kemudian semester 5 dia pengaruh temannya lalu judi online lalu membawa dampak yang besar sekali. Akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan studinya karena terlibat hutang dan sebagainya. Ya. Dan yang paling banyak yang dikatakan oleh Dr. Stephen itu yaitu bukan hanya generasi Z saja ya, semua generasi ya. Ini tidak bisa lepas yang nomor 5 ini. Apa itu? Suasana hati yang apa? Cemas, ya, perasaan tidak berdaya, putus asa. Ya. Nah, saudara-saudara, lalu bagaimana untuk menyikapi ini? Ya, mari kita lihat bersama slide saya yang terakhir. Bagaimana spiritualitas drift umat percaya itu? Saudara dan saya adalah umat percaya. Kita percaya pada kuasa dan karunia Allah di dalam Kristus. Itu harus kita imani. Ya. Sehingga Rasul Paulus berkata ya, di dalam, ingat ya firman Tuhan ya, Filipi 4 ayat 13, ada yang masih ingat? Filipi 4 ayat 13, segala perkara, lanjutkan. Oh, ada yang ingat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya.
Jadi yang kedua, kesulitan itu justru dibutuhkan, asal jangan cari-cari masalah. Gitu. Tapi kalau kita menghadapi kesulitan itu justru menjadi media melatih ketekunan, kesabaran, kerajinan, dan disiplin. Jadi dalam kesulitan itu ada blessing in disguise. Ya. Dan yang ketiga, terus bangkit walau jatuh dalam kegagalan. Ya. Ini Mazmurnya salah, ini harusnya 37 ya, saya ketiknya kurang teliti ya. Mazmur 37 ayat 24 berkata, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Kita bisa jatuh. Tapi yang membedakan kita dengan dunia adalah kita tidak tergeletak. Asal kita percaya pada Tuhan. Gitu, ya. Dan yang keempat, apapun kondisi kesulitan Anda, stres macam-macam yang mau disebutkan, ya, kompleksnya bagaimana, tetap berempat harus menjadi cara kita bersikap. Yaitu berprestasi dengan mencapai nilai optimal dalam semua bidang studi. Ya. Kalau Bapak mengajar di kelas, bukan hanya nilai PAK-nya bagus, tidak mau Bapak. Semua nilai harus baik. Nilai PAK itu harus menggerakkan kalian untuk mempelajari seluruh mata kuliah itu dengan baik. Dan yang terakhir, mari kita semua menjadi pribadi yang tangguh, ya, yang mandiri dan tahan banting. Tadi disebutkan dengan kata kunci apa itu? Resilient. Ya, karena itu kata kunci untuk menghadapi stres adalah spiritualitas resilient. Mari kita bersama-sama spiritualitas resilient. Tuhan berkati. Amin. Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta Yohanes. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sudah disampaikan ya. Jadi kita bicara soal bahwa jiwa kita juga perlu sehat, bukan cuma badan. Tadi kalau menghadapi tekanan hidup, mahasiswa maupun kita yang sudah bekerja, bagaimana bisa bertahan tapi juga kita bisa bangkit dari berbagai keterpurukan dan terus maju, berkembang. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mau menanggapi, mau konfirmasi, diberi kesempatan angkat tangan supaya nanti ada yang berjalan memberikan mic. Ada Billy di belakang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Billy Pak, angkatan 2020. Saya ingin bertanya kepada Pak Dr. Stephen terkait pemaparan materi tadi. Jadi menarik dilihat dari baby boomer, milenial sampai generasi saya Z ini tingkat stresnya makin tinggi. Nah, pertanyaan saya, akankah generasi di bawah saya, entah itu generasi alpha dan seterusnya, ketika kita punya anak, apakah tingkat stresnya juga akan tetap lebih tinggi? Menimbang ya ekonomi dan teknologi juga kan makin menekan kehidupan manusia juga kan. Dan kalau itu terjadi, seberapa siapkah generasi C ini untuk menjadi generasi yang bisa menjadi jawaban bagi generasi di bawahnya? Enggak ya menjadi generasi pembanding-banding seperti sebelumnya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Langsung dijawab saja ya Dok ya. Terima kasih, pertanyaan sangat baik ya. Dan memang menurut penelitian ada dua sebenarnya yang mempengaruhi grafik tadi. Pertama adalah memang tingkat stres yang kalau kita bilang sebenarnya setiap generasi itu memiliki masalahnya masing-masing. Dan kalau kita lihat di sini memang karena pengaruh sosial media, membangun perbandingan dan lain sebagainya, tapi juga karena awareness yang meningkat. Itulah mengapa mereka melaporkan lebih banyak karena mereka lebih aware dengan kondisi kesehatan mental mereka. Tapi yang lebih penting di sini adalah bukan cuma berhenti di awareness, tetapi what to do after that. Nah itu jadi bagaimana kita bisa mempersiapkan generasi selanjutnya, tidak hanya berhenti di awareness, tapi mulai belajar menanggulanginya dengan berbagai macam tantangan. Jadi kalau misalnya bagaimana mengatasinya ada 4 tadi, secara biologis, psikologis, spiritual, dan juga secara sosial. Dan kalau kita lihat tantangan spiritual akan semakin besar kalau kita bilang di Alkitab ya, memang banyak sekali. Dan juga sosial yang semakin orang egois dan lain sebagainya, persaingan. Dan kalau kita bilang secara garis besar memang tantangannya semakin besar. Jadi kita perlu sebagai generasi memahami tantangan itu dan menanggulanginya. Iya, baik, terima kasih. Ada yang mau nanya lagi? Sementara saya minta Pak Pendeta Yohanes juga menanggapi Pak.
Karena tadi tingkat stresnya apakah ke sana makin tinggi, terus bagaimana mengatasinya, seberapa siap begitu ya. Kalau pada masa kini semuanya kena ya, tidak hanya satu generasi, semuanya kena. Apakah generasi baby boomer, apakah generasi X, Y, Z, Alpha, kena semua. Hanya itu nggak apa-apa, yang penting respon. Ya. Apapun masalah itu respon itu benar. Respon itu butuh kapasitas. Semakin besar kapasitasnya, responnya makin cerdik. Tapi kalau kapasitasnya kecil, lemah, kena masalah kecil pun sudah menjadi besar. Mengerti ya Bapak Ibu, ya teman-teman ya. Jadi masalah itu tidak perlu kita pikirkan, responnya itu yang penting. Ya. Dan respon itu, kapasitas itu apa namanya? Spiritualitas. Sementara saya jawab demikian Ibu. Mungkin ada yang lain. Iya baik, terima kasih. Jadi seberapa jauh kita aware terhadap diri kita sendiri, lalu kita tangani, tadi sudah ada 4 hal begitu ya, lalu kapasitas dan juga respon. Ada lagi yang mau bertanya atau yang lainnya, silakan angkat tangannya. Pak Iwan, mari Pak. Ya, saya generasi veteran. Ya, pertanyaannya begini, pernah saya di satu buku renungan atau buku retreat kita, perkataan gini, mari kita berusaha sekuat tenaga, kalau tidak bisa baru kita minta pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita berdoa kepada Tuhan, lalu kita berusaha sekuat tenaga. Kira-kira 2 ungkapan itu ada salah atau betul? Kita berusaha sekuat tenaga, kalau kita udah nggak bisa, kita minta tolong pada Tuhan, atau kita doa dulu pada Tuhan, lalu kita berusaha sekuat tenaga. Terima kasih. Ya, ini karena berusaha dulu berarti Dokter Stephen dulu. Terima kasih, menarik, dan itu memang realita kehidupan kita ya Pak. Sampai mentok baru cari Tuhan Pak. Jadi memang dalam kehidupan kita kedua hal ini sebaiknya berjalan bersama-sama. Sehingga kita berjuang juga kita menyadari bahwa tadi Pak itu sudah mengatakan bahwa berkat dan juga anugerah juga dari Tuhan dan kekuatan berasal dari Tuhan. Jadi kedua hal itu berjalan bersama-sama. Seperti ada pernah quotes yang pernah bilang, berusahalah seakan-akan seperti dari kita, tapi bergantunglah seakan-akan semua dari Tuhan. Jadi kedua ini memang perlu berjalan bersama-sama sejak awal. Ya Pak, terima kasih. Mungkin Pak Pendeta ada tanggapan? Karena berdoa dulu baru berusaha. Saya tidak membahas tentang doa, tapi begini, iman itu kan adalah spiritualitas. Ya, spiritualitas itu memberikan nilai kepada semua hal. Jadi saya pernah menggambarkan yang semua hal itu nilainya itu 0, ya, karena itu fana. Uang, kekayaan, gelar, kekuasaan, semuanya itu 0, 0, 0. Nolnya 10, 12, 20 atau berapapun tetap nilainya berapa? 0. Tapi nilai 0 ini akan berubah ditambah 1, namanya spiritualitas. Jadi kalau kita letakkan angka 1, maka 0 ini semuanya bermakna, betul ya? Misalnya 0-nya 3, ke angka 1 nilainya 1000. Kalau 0-nya 4, dikasih 1 nilainya berapa? 2000. Nah, spiritualitas itu seperti nilai itu. Spiritualitas itu memberikan nilai, makna, fungsi, dan tujuan. Nah, maka di dalam konteks ini, seharusnya orang itu kepada Tuhan bukan kalau saya sudah cari susah payah baru saya menyerah, baru minta tolong Tuhan. Ini tidak bagus ya. Seperti kalau sudah kepepet baru ngomong pada mamanya, berarti tidak mengasihi mamanya sebelum atau belum apa-apa sudah minta tolong Tuhan, tapi tidak ada tindakan. Jadi saya lebih cenderung iman kepada harusnya spiritualitas yang memberikan makna, nilai, fungsi, dan tujuan. Kalau itu terjadi, maka seluruh aspek kehidupan kita termasuk kuliah, cari pacar, ini kan juga pasalnya juga cari pacar juga kan, cari teman dan sebagainya, itu semuanya kita tempatkan dalam konteks iman kepada Tuhan Yesus. Demikian jawaban saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada lagi? Ayo. Ada yang mau bertanya? Atau nanti konsultasi ya sama Dokter Stephen. Ada? Masih ada? Baik, kalau tidak ada,
Bapak, Ibu, khususnya teman-teman gitu ya. Jika ada hal-hal yang memang nanti setelah ini boleh ya, mau bertanya, mau konsultasi, boleh sama dokter langsung atau ke Badan Pelayanan Kerohanian dan Pendeta Universitas kalau mau konseling. Jadi jangan takut, jangan ragu. Iya, statement terakhir dari Dr. Stephen dan juga Pak Yo, silakan yang akan disampaikan. Tantangan selalu ada, tapi kita perlu belajar beresilience karena stres dalam hidup kita akan meningkatkan kapasitas, tapi jangan lupa tidak hanya bergantung pada diri sendiri, tapi juga bergantung kepada Tuhan. Kita akan bermakna karena kita bersyukur Allah di dalam Kristus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Sebagai manusia, Kristus juga mengalami penderitaan, penolakan, dan bahkan dia mengalami kematian. Karena itu di dalam Kristus selalu tersedia kekuatan surgawi yang akan menopang kita di dalam perjalanan atau siara kita di padang gurun dunia ini. Iya, baik, terima kasih untuk Dr. Stephen dan juga Pak Pendeta Yohanes yang sudah bersama-sama dengan kita. Memang waktunya agak terburu-buru, sebetulnya ada banyak hal yang mau disampaikan sama Dr. Stephen ya. Tapi karena memang waktunya juga, namun setelah ini boleh di antara waktu istirahat untuk ketemu, boleh janjian ya Dok ya. Iya, kita sama-sama memberikan apresiasi untuk Dr. Stephen. Terima kasih Dok, bisa kembali ke tempat duduk dan kita akan lanjutkan. Kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh salah seorang staf BPK. Mari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul satu dengan yang lainnya Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan juga kami akan berdoa Tuhan, bersatu hati, mendoakan kampus ini Tuhan, kiranya Kau dapat menjadikan kampus ini pelita bagi sekitarnya Tuhan. Dan juga kami berterima kasih Tuhan untuk setiap pemimpin yang ada Tuhan untuk tempat ini Tuhan. Dan juga kami percaya Tuhan bahwa Engkau pun menjadikan kami pemimpin yang baru di setiap kami berada Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk warga Maranatha yang sedang sakit Tuhan. Terlebih kami juga turut berduka cita Tuhan untuk Bapaknya Nelsi Tuhan, tadi panggil oleh Engkau Tuhan. Dan juga Dokter Diana yang sedang terbaring lemah tubuh Tuhan, kiranya Kau tutup mulut mereka Tuhan, kuatkan dan juga berikan kekuatan baru dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kekuatan daripada Engkau Tuhan, Kau selalu perbaharui Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan, kiranya setiap masalah yang ada Tuhan, Engkau pulihkan kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu itu selalu ada untuk kami Tuhan, untuk negara ini Tuhan, dan juga setiap pribadi kami Tuhan. Kami berserah penuh Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap langkah yang kami ambil Tuhan, keputusan dan juga apapun yang kami pikirkan Tuhan. Kami berserah penuh Tuhan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa dan rekan-rekan. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Mari Bapak Ibu, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program cell group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAPL. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara, Bapak Ibu bisa ikutan latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore di studio Seraphim. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha di setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Ice Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Hayunan di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam.
Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman diundang untuk kembali hadir di dalam Maranatha Fellowship pada hari Jumat depan pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 11 sampai 12 dengan tema Kristus dimuliakan. Dan untuk yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Orias Petrus Mudok, SE, Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha. Kami juga mengundang seluruh sivitas Universitas Kristen Maranatha untuk menghadiri Natal Universitas yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13. Dan ada berbagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Sebelumnya sudah ada donor darah, terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Dan juga kami mengunjungi para purna bakti, lalu juga nanti akan ada baksos untuk tenaga outsource di Universitas Kristen Maranatha. Selanjutnya juga khusus untuk anak-anak muda atau yang berjiwa muda akan ada Maranatha Christmas Konser yang dilaksanakan pada hari Kamis 5 Desember di gedung auditorium ini pada pukul 17.30 atau jam 5.30 sore. Silakan hadir untuk bersama-sama memuliakan Tuhan melalui pujian-pujian. Selanjutnya ini adalah laporan persembahan dana diakonia yang dikumpulkan dengan total terakhir 8.210.388. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu dan juga saudara-saudara, rekan-rekan dalam memberikan persembahan diakonia. Baik, ini adalah untuk pendaftaran pelayanan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang rindu melayani. Silahkan mendaftar melalui link yang ada di depan, bisa scan barcode-nya. Ya, selanjutnya untuk link presensi, teman-teman juga silakan men-scan barcode yang ada di depan. Dan masukan dari Bapak Ibu teman-teman itu juga untuk kemajuan dari pelayanan kami di Maranatha Fellowship. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa, kita akan mengakhiri Maranatha Fellowship pada siang hari ini. Saya mengundang semua untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Kita mengingat bahwa di hidup kita ada Tuhan yang senantiasa beserta kita. Walaupun ada banyak tekanan, walaupun jalan kita terasa gelap begitu ya. Tetapi Dia akan senantiasa hadir membimbing kita melewati lembah dan gunung yang terjal di hidupku. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku.
besarlah tiada taranya, dengan rela dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan dari sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal, memimpinku ke negeri yang kekal. Doa penutup dan berkat mengundang Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan percayakanlah hidup saudara di dalam kuasa-Nya, sebab Allah di dalam Kristus adalah Sang Immanuel, Allah yang menyertai setiap perjalanan, bahkan setiap air mata saudara. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, 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 amin, Bapak Ibu dan teman-teman dipersilakan untuk duduk untuk mengambil waktu teduh. Maranatha Fellowship pada siang hari ini selesai. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.